warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Elsa Dinda Putri dari kelas 11 TKJ 2 dan dari SMK Negeri 2 Purwakarta. Nah teman-teman, di sini aku akan menjelaskan tentang networking models. Ada TCP IP, lalu ada OSI layer model. Nanti aku bahas. Nah ini kita mengacu pada konsep ini ya. Jaringan komputer itu mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung dan dapat bertukar data. Untuk saat ini open standard networking model ada dua teman-teman, TCP IP dan OSI model atau OSI layer. Nah, TCP IP ini model yang paling umum digunakan dan berfungsi agar komputer, terutama yang berbeda networknya, agar bisa terhubung. Nah, TCP IP ini ada 5 layer teman-teman, 1 application, 2 transport, 3 network, 4 data link, dan 5 physical. Nah, yang ke-1 itu application ini berfungsi sebagai antarmuka atau interface dalam aplikasi, lalu mengatur bagaimana aplikasi ini seperti mau mengakses jaringan dan membuat pesan berskala. Contohnya itu application ada HTTP, ada POP3, ada SMTP dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada transport layer. Transport layer ini berfungsi menyajikan transport data ke application layer. Lapisan ini menggunakan 2 protokol teman-teman, hanya 2 protokol saja, yaitu TCP dan UDP. Nah, ada nih, aku bahas dulu perbedaan TCP dan UDP-nya itu. Kalau TCP ini lebih umum digunakan dan lebih cocok untuk IP karena support error checking. Jadi TCP ini mengirim datanya harus benar-benar tepat gitu ya teman-teman, beda dengan UDP ini. UDP itu mau ngirim datanya kemana saya juga asal nyampe gitu, daripada TCP-nya harus benar-benar teliti, harus benar-benar tepat. Nah, UDP ini lebih cepat dari TCP tadi teman-teman, lalu bisa digunakan untuk video streaming, games, dan lain-lain yang membutuhkan kecepatan jaringan lebih teman-teman. Kalian bisa pakai UDP. Nah, tapi kalau misalnya mau transfer data yang lebih teliti yang lebih unggul, bisa menggunakan TCP teman-teman. Lalu ada data link layer. Nah, maksud dari layer ini adalah protokol yang dibutuhkan untuk physical layer teman-teman. Data link layer ini protokol yang dibutuhkan tadi yang physical layer itu untuk VCS atau frame checksum. Frame checksum ini buat mendeteksi error tanpa recovery. Nah, addressingnya juga atau addressing yang digunakan itu oleh data link adalah MAC address teman-teman, bukan IP address ya, ingat. Lalu ada physical layer teman-teman. Nah, yang dimaksud dari layer yang dimaksud dari layer ini adalah layer fisik dari pemindahan data antar device, seperti contohnya cabling. Lalu ada hub juga teman-teman. Hub itu device dari physical layernya. Nah, lalu kita bahas tentang encapsulation dan decapsulation. Encapsulation dan decapsulation ini proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Begitu juga dengan decapsulation. Sebaliknya teman-teman. Nah, di sini terakhir ada tentang OSI model. Aku jelasin dulu. OSI model ini yang sering digunakan, tapi hanya TCP IP aja. Karena apa? Ya karena dilihat dari perkembangannya lebih dominan TCP IP daripada OSI layer. Namun OSI layer ini lebih mudah dipahami teman-teman. Sebelum adanya networking model, setiap vendor memiliki networking model masing-masing. Nah, namun setelah adanya networking model masing-masing itu, komunikasi antar vendornya itu lebih mudah dilakukan. Nah, dari maka itu dibentuklah OSI layer. Ada 7 layer teman-teman.
kalian ingat saja kata-katanya: anak A soleh, tidak nakal dan pandai. A, anaknya itu adalah application, P-nya itu presentation, S-nya itu session, T-nya itu transport, lalu N-nya itu network, D-nya itu data link, lalu yang terakhir P itu physical. Nah, teman-teman, sepertinya pembahasan kita sudah selesai ya. Maaf bila ada kekurangannya, mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih.